Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Najir Ilham, Pak Ali Daud yang mendampingi Bapak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Sama-sama senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala hingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, nikmat iman dan Islam sehingga masih dapat melaksanakan segala rutinitas kita, dan terlebih pada hari ini kita masih dapat berkumpul di ruangan virtual melalui Zoom, masih dalam rangka bimbingan teknis Kepala Laboratorium PAI pada hari ini di hari ke-12 di hari Senin 4 Maret 2023. Salawat berangkai salam sama-sama kita hadiahkan pada baginda Nabi. Semoga kitalah pengikutnya akan mendapat syafaat yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ahmad Taufik Nasution MPDI selaku Ketua DPW AKPAI Sumatera Utara. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Ali Daud Hasibuan yang sudah hadir membersamai kita pada hari ini sebagai pemateri atau narasumber untuk lanjutan bimbingan teknis Kepala Laboratorium pada sesi atau hari ke-12 ini, dan Bapak Ibu GPAI semuanya yang saya hormati. Tanpa memperpanjang kalam, Bapak Ibu, mari sama-sama kita mendengarkan materi dari Bapak Dr. Ali Daud, dan harapannya semoga hari ini berjalan dengan lancar sampai selesai, dan mudah-mudahan hari ini merupakan adalah hari terakhir pada bimbingan teknis ini. Nah, untuk itu kepada Bapak Dr. Ali Daud saya persilakan dengan hormat. Silakan Pak. Dokter, dipersilakan Pak. Di unmute ya. Silakan Pak. Pak Dr. Ali Daud, mohon maaf Pak, suaranya masih belum terdengar. Apakah sudah berbicara atau belum ya? Masih tertutup mikrofonnya Pak. Dipersilakan Pak. Mohon izin Pak. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu ya, barangkali ada hal yang ya. Terima kasih Pak Nazarul Ilham. Maaf semuanya, apanya penggunaan jaringan ini cukup banyak di UIN, jadi jaringannya agak sulit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan tidak ada kendala Bapak Ibu. Dan bisalah kita padakan. Oke, informasi tadi dari panitia. Mudah-mudahan kita padatkan hari ini materinya. Nah, kalau di awal kita mantapkan kemarin materi ini ada 14 materi, 14 judul materi yang setiap hari kita sampaikan satu materi. Nah, itulah bedanya kalau disampaikan dia secara tatap muka dan secara daring seperti ini. Kalau secara tatap muka biasanya kita pastikan dapat selesai 3 hari, tapi karena ini daring, kita upayakan satu materi 1 hari, dan mudah-mudahan hari ini bisa kita finalkan. Oke. Pertemuan terakhir bersama Prof. Mardianto sampai materi apa Bapak Ibu? Pelajaran, Kak. Pengembangan media pembelajaran. Pengembangan media, Pak. Pelajaran di lab. Pengembangan media Pembelajaran. Pelajaran di lab. Pelajaran di lab. Berarti ada 3 materi lagi hari ini. Kalau dimungkinkan mudah-mudahan kita padatkan. Oke. Sampai materi 11 mudah-mudahan semua sudah bisa memahami dan bisa menguasai sekarang. Kita masuk ke materi yang ke-12, yaitu ini udah bisa saya share screen, Pak. Bentar, Pak, saya jadikan ini supaya bisa share screen. Pak, ya bisa, Pak. Silakan, Pak. Oke, bisa kelihatan Bapak Ibu? Belum, Pak, nggak bisa. Oh, sudah, Pak. Materi praktikum lah, Pak. Materi praktikum, iya. Oke, bisa dilihat ya Bapak Ibu? Bisa, Iya, Pak. Oke, hari ini kita berdiskusi tentang materi praktikum laboratorium PAI. Kami yakin semua sudah dipelajari tentang bagaimana merencanakan laboratorium, bagaimana mengadministrasikan alat dan bahan laboratorium, bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana, terhadap kinerja laboran, dan juga nanti petunjuk teknis ataupun SOP daripada kegiatan laboratorium. Jadi saat ini kita berdiskusi berbagi pengalaman tentang materi praktikum laboratorium PAI. Di kelas secara terjadwal, Bapak Ibu kan ada mata kuliah pendidikan agama Islam. Ya, tentu ada kurikulumnya. Kami akan pastikan dulu, ini kan berapa jenjang? Ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA ya Bapak Ibu? Berapa? Ya, Pak, betul. Ya, Pak. Bervariasi, Pak. Bervariasi. Ada yang SD, ada SMP, dan ada SMA, bahkan mungkin ada yang SMK. Kemudian kami juga ingin pastikan ini peserta ini menggunakan kurikulum mana ini? Kurikulum Merdeka, Pak, dengan masih ke-13 juga. 13 gabungan, Pak. Ada yang sudah kurikulum Merdeka dan ada yang masih K13. Yang kelas 9, Pak. Kelas 9 itu kurikulum K13, kelas 7, 8 SMP lah kurikulum Merdeka. Iya, oke.
Oke Bapak Ibu ya, mudah-mudahan nanti disesuaikan ya Bapak Ibu. Tentu nanti Bapak Ibu yang tahu kurikulum yang digunakan di sekolah masing-masing. Oke, kita lihat ini. Jadi untuk apa kita pelajari materi ini? Pertama kita untuk mengidentifikasi jenis-jenis materi praktikum PAI. Jadi nanti kalau Bapak Ibu menggunakan kurikulum Merdeka, setelah di kelas, selain daripada pembelajaran yang dilakukan di kelas, kira-kira materi apa saja lagi yang dapat mendukung ketercapaian. Saya sebut aja ketercapaian aja biar sama nanti persepsinya. Ketercapaian pembelajaran siswa itu. Kira-kira materi apa saja lagi yang perlu didukung melalui praktikum di ruang laboratorium yang nanti akan Bapak Ibu kelola. Nah, tentu nanti kalau sudah bisa diidentifikasi, silahkanlah Bapak Ibu susun materinya. Silahkanlah Bapak Ibu susun materinya. Kan sebelumnya kita sudah susun SOP praktikumnya, ya kan, prosedur praktikumnya sudah dipelajari pada materi selanjutnya. Oke, nah ini ya. Kalau dia di SD, materinya kan beda. Tidak dipisahkan. Apa dipisahkan? Al-Quran, hadis, akidah, akhlak? Yes. Kalau di SMA, iya Bu? Kalau di SD menyatu semua. Nyatu semua ya. Kalau yang di SMP atau SMA? Jadi dipisahkan, Pak. Dipisahkan ya Bu? Iya. Oke. Nah, nanti disesuaikan. Kemudian nanti kegiatan laboratorium itu bisa nanti dibedakan. Nanti apakah melalui demonstrasi atau langsung praktik, ya kan? Ataupun nanti mengeksperimenkan. Nah, nanti bisa kelihatan nanti. Kita lihat dulu apa materi yang mau dipraktikkan, barulah bisa kita tetapkan kegiatannya itu berdasarkan kegiatan demonstrasi ataupun kegiatannya eksperimen. Ya. Ini jelas ini. Apa itu kegiatan demonstrasi? Kan sudah jelas itu definisinya Bapak Ibu ya. Menunjukkan suatu proses atau kegiatan, ya kan, di mana kegiatan itu dilakukan di depan kelas oleh guru, dibantu siswa, kelompok siswa. Yang lain saling memperhatikan dan saling memberikan komentar, saling memberikan masukan. Apa misalnya, apakah nanti butuh praktik wudhu misalnya, ataupun praktik sholat. Setelah didemonstrasikan, masing-masing siswa diberikan masukan. Nah, itu nanti kreasi dari Bapak Ibu lah. Ini kami kan tawarkan contoh. Atau nanti digunakan melalui kegiatan eksperimen. Kegiatan eksperimen ini nanti juga praktiknya apa? Ya nanti kita sesuaikan dengan materinya. Itu dia berkaitan dengan pengamatan dan juga nanti ada pengukurannya. Oke Bapak Ibu, ini Bapak Ibu tekan yang tahu gitu. Saya ingin kita ini berbagi gitu, berbagi pengalaman. Maksudnya ini sudah tahu Bapak Ibu yang mana saja yang guru SD di antara kita sesama? Tidak, tidak ada yang tahu, Pak. Belum, Pak. Ya. Maksudnya di antara seluruh peserta ini sudah tahu siapa saja yang guru SD, siapa saja yang guru SMP? Enggak ada, Pak, enggak tahu. Pak, belum. Yang tahu Belum. itu diri sendiri aja. Belum Iya, ya. perkenalan, Pak. Oh, tidak Udah, sempat. tapi waktu itu nggak disebutkan Abah sebagian. Enggak disebutkan iya, SD iya. mana, SMP mana gitu. Iya ya. Karena ini berkaitan nanti maksud saya itu kan materinya kan banyak itu. Kalau misalnya sama-sama tahu itu menjadi kerja kelompok sekaligus siap gitu, sekaligus siap materi praktikumnya gitu kan. Misalnya yang guru SD semua join gitu. Dibagi tugas sekian, ini mengerjakan yang ini ngerjakan sekaligus siap, yang guru SMP yang ngerjakan yang tapi nanti bisalah disesuaikan ataupun melalui chat atau gimana teknisnya biar bisa sama-sama tahu. Grup WA-nya ada, Bu?
Ada, Ada, Pak. Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Ada grup WA-nya. Ya, nanti dibuat aja listnya, baru bergabung nanti bersama guru-guru yang satu jenjang. Oke ya Bapak Ibu. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Ini dia. Jadi yang namanya BIMTEK itu ya tugas. Tugas. Tapi sebelum kita masuk ke sini, yang kita sampaikan tadi ataupun materi-materi yang lalu, ada yang mau didiskusikan dulu Bapak Ibu? Ya Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan? Saya rasa sampai saat ini belum ada. Ya. Saya rasa Iya, udah Bu. bisa dipahami saya rasa ini sama peserta, saya rasa Pak. Iya. Karena untuk Betul. kelas kan, misalnya kayak saya lah kan Pak SD, kelas 5, sekolah dasar, tingkatan sekolahnya sekolah dasar. Materi ajar Quran Surah At-Tin, KD-nya memahami Quran Surah At-Tin. Nama praktiknya menghafal Quran Surah At-Tin. Nama atau judul praktiknya, deskripsinya menceritakan tentang kegiatan praktik di lab itulah kan Pak, kalau deskripsi materi praktikumnya kan? Iya, bagus sekali Bu. Iya, Hmm. memang gitulah. Ya, itulah yang kita harapkan. Iya. Jadi nanti Bu, kalau sudah ketemu nanti rekan sejawat yang memang satu jenjang mengajarnya, dibuat satu kelompok, nanti direkap dulu. Tadi seperti yang sebutkan tadi, diidentifikasi dulu seluruh materi itu, apa saja yang dibutuhkan untuk kegiatan praktikum. Udah disusun, nanti yang kelas 1, kelas 2, dan seterusnya sampai kelas 6. Nah, begitu juga nanti yang SMP ataupun yang SMA disesuaikan. Dibuat. Kalau sudah lengkap itu udah selesai, udah jadi materi praktikum Ibu di sekolah. Tinggal dilaksanakan. Ini bukan satu kelas saja dibuat gitu Pak. Udah harus dari kelas tingkatan dari kelas 1 sampai kelas 6 lah kayak saya ya SD ya Pak. Gitu. Bukan hanya satu kelas saja diambil tugasnya. Biasanya di sekolah itu mungkin tergantung berapa orang jumlah guru di sekolah itu ya Bu ya. Iya. Ya, guru agamanya, Pak. Beda-beda, Pak. Kan ada satu sekolah itu 2 guru mungkin ya. Begitu. Iya, dibagi berapa. Misalnya Ibu fokus di kelas 4, 5, 6, atau guru yang satu lagi kelas 1, 2, 3, begitu ya Bu? Iya, Pak. Ya. Tapi kan itu untuk tugas Ibu. Tapi kalau orientasinya adalah agar kegiatan praktikum nanti di laboratorium itu bisa terprogram dengan baik, harus ada kian gitu. Mudah-mudahan Ibu kelas 1, 2, 3 atau kelas 5, 6, 4, 5, 6 kan, guru yang satu kelompok dengan Ibu nanti di forum ini mungkin ada yang kelas yang beda kan. Jadi semua bisa kedapatan, bisa kebagian nanti sampai kita harapkan nanti melalui kegiatan ini, pelatihan ini, setiap jenjang itu sudah punya materi praktikum. Kegiatannya ya Pak? Dibagi aja. Jadi dibagi aja nanti, silahkan berkomunikasi nanti, berkoordinasi dengan guru yang sejawat di forum ini, dibagi tugasnya. Yang dibilang Bu Sudarti itu udah tepat sekali. Itulah yang kita harapkan dari materi yang kali ini. Tapi kan tidak semua materi Pak di itu prakteknya ada Pak. Contoh satu ya. Ya, kalau dalam hal konteks pelatihan ini Bapak Ibu sudah bisa membuatkan contoh dalam bagi kami itu sudah cukup untuk tersampainya materi ini. Tapi untuk kebaikan nanti bagaimana laboratorium Bapak Ibu berjalan nanti di sekolah dengan baik, ya alangkah baiknya diselesaikan semua gitu kan, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya, untuk tersampainya materi ini ya
Bapak Ibu sudah bisa tunjukkan contoh bagi kami untuk mengisi kolom yang ada di slide ini, udah cukup. Tersampailah materi ini. Gitu. Iya, bisa Pak, bisa. Iya, udah Pak. Oke. Pak, udah siap Pak. Udah siap. Jadi nanti, saya mau konfirmasi dulu. Itu kan materi sudah 11 disampaikan. Itu semua ada ininya kan, yang tabel Tugas. yang ini Ada Pak. dikerjakan semua ini. Iya, insya Ada. Allah. Iya. Ada. Iya. Ada. Jadi ini semua disimpan. Besok hari ini kita habiskan materi. Besok kita mungkin tidak ada kegiatan. Nanti saya komunikasilah dengan panitia atau Pak Taufik nanti bagaimana pendapatnya. Rabu atau hari apa kita closing. Tapi besok karena nggak ada kegiatan forum begini, kami share nanti melalui Pak Taufik post testnya. Kemarin kan pre-test, post test. Jadi di post test itu kami kirimkan link untuk mengirim seluruh tugas-tugas yang ini, mulai dari 1 sampai nanti terakhir. Udah komunikasi sebagian Pak. Oh iya, sudah dikumpul. Nanti tinggal dikirim pula. 10, 11 sama 12. 10, 11, 12. 9 lah. Oke, boleh. Iya. Bisa. Nanti kita kirim nanti linknya nanti untuk ya. Oke, Bapak Ibu. Untuk yang ini ada yang mau didiskusikan lagi? Apa Pak? Sekarang lagi materi saya tentang iman kepada malaikat ini. Iya. Misal ini kelasnya kelas 7 tingkat SMP. Kemudian materinya kalau di kurikulum Merdeka itu nggak ada KD-nya Pak, cuman ada elemen gitu. Di materi ajarnya yang namanya kompetensi dasar tuh nggak ada di apa, kalau di ke-13 kemarin ada. Jadi kita langsung gitu beriman kepada malaikat gitu. Nggak ada memahami, itu nggak ada di kurikulum Merdeka itu. Dia langsung dari materinya, langsung A dan B, C gitu. Jadi dalam nama judul praktikumnya itu, saya bingung juga Pak kalau beriman kepada malaikat gimana praktikumnya gitu. Jadi mana tahu ada teman-teman yang kasih apa kan masukan gitu. Iya betul. Itulah gunanya kita berdiskusi di sini. Iya, kira-kira ada Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapat lah tentang pertanyaan Bu Asmawati. Saya Pak. Oh iya, silakan. Bu Asma, kebetulan iman kepada malaikat ada juga pelajaran kami itu di SD. Iya. Jadi kalau praktikumnya kepada anak-anak, prakteknya itu saya rasa mengimani itu, kalau saya tidak praktikum kepada anak-anak, tapi karena kan kegiatan di LEPAI itu kan ada 2, demonstrasi dan eksperimen. Jadi kalau saya itu cenderung kepada melakukan eksperimen alat peraga di praktikum itu untuk materi beriman kepada malaikat, seperti itu Bu. Contohnya Bu, coba kasih contoh. Karena begini ya Bu, kita kan menggunakan RPP atau modul ajar dengan sistem, ya dengan sistem tentunya berdiferensiasi seperti itu kan. Jadi kira-kira kita mengambil sampel anak-anak kebutuhannya yang apakah dia visual, audiovisual, apakah di kinestetik, verbal, abstrak, itu kan ada kan. Jadi kita tentunya mewakili aja beberapa sampel anak. Kira-kira dari beberapa sampel kebutuhan anak itu, media-media yang akan kita siapkan nanti di kelas itu mana yang paling cocok. Jadi anak yang mewakili dari beberapa kebutuhan itu bisa kita kumpulkan di lab. Kemudian kira-kira dari media-media yang kita gunakan itu bisa nggak tercapai tujuan ini. Kalau saya seperti itu, bisa nggak tercapai yang menjadi tujuan pembelajaran iman kepada malaikat. Jadi saya cenderung kepada melakukan eksperimen media pembelajaran untuk pencapaian tujuan pembelajaran, bagaimana supaya anak-anak cepat paham. Saya seperti itu, Bu. Demikian, Bu. Terima kasih ya. Itu kreasi dari Bu Sudarti, Bu Asma ya. Barangkali ada yang lain yang ingin menambah lagi? Mungkin sedikit Pak, mungkin sedikit, kalau kurang lebihnya begini.
Kalau materi tentang iman kepada malaikat, kan ada di materi itu kan bisa dipilah mana yang lebih ke praktek atau mana yang ini tidak. Mungkin kalau ini materi tentang iman kepada malaikat itu lebih cocok kita itu membuat semacam kisah mungkin tentang kayak sifat kayak anak-anak itu istilahnya kita tidak bisa berbuat sesuatu sehingga malaikat itu kan ada salah satu malaikat itu mencatat tentang kebaikan dan Iya. keburukan semacam itu mungkin kalau untuk ke praktek mungkin tidak cocok materi ini lebih cocoknya mungkin kita membuat kisah atau sehingga anak itu bisa mendengar berkaitan tentang perilaku mungkin kayak kalau menurut saya kayak materi ini. Ya, saya ke perilaku itu. Jadi saya sendiri menjadi medianya gitu. Jadi Iya medianya membuat kinestetik ya gitu. membuat cerita sehingga anak apalagi ya membuat cerita sehingga anak itu bisa masuk akal bahwa mencatat segala kebaikan tentang perbuatan kita mungkin sehingga bisa menghindari terus bisa berusaha untuk selalu berbuat baik begitu. Karena materi saya sekarang lagi ngajar itu ada 3 JP itu 3 kali pertemuan itu. Jadi lebih enak sharing kan gitu. Ya kurang lebihnya begitu. Pak Ali izin Pak Ali. Iya Pak. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ingin menyampaikan update kepada Ibu Asmawati bahwa yang dimaksud dengan KD itu dalam konteks K13. Iya. Nah, di dalam konteks kurikulum merdeka itu dia namanya sudah berubah. Yang berubah cuma namanya saja. Jadi kalau di kurikulum merdeka namanya capaian pembelajaran. Nah, jadi kalau di K13 namanya KD, yaitu kompetensi dasar, maka di dalam kurikulum merdeka namanya capaian. Jadi dia hanya berubah, yaitu dirubah istilahnya saja. Yang tadinya namanya KD, sekarang menjadi CP atau capaian pembelajaran. Nah, terkait konteks materinya untuk di capaian pembelajaran di kurikulum merdeka itu sebenarnya tidak ada penambahan, ya. Yang ada cuma rasionalisasi pengurangan KD atau menyatukan KD. Jadi nanti mungkin izin Pak Ali Daud, nanti mungkin saya akan coba mengirimkan terkait dengan peraturan menteri yang berhubungan dengan capaian pembelajaran bagi sekolah yang telah mengimplementasikan kurikulum merdeka, Pak. Jadi hanya berubah istilah saja. Jadi yang tadinya istilahnya KD di kurikulum merdeka sekarang di kurikulum merdeka dirubah namanya menjadi capaian pembelajaran. Nah, konteks materinya itu jumlahnya Pak tetap tidak ada penambahan, yang ada cuma rasionalisasi. Misalnya kalau dalam capaian pembelajaran saya di SMA itu ada 2 materi yang 2 bab itu disatukan. Kenapa? Karena rasionalisasi dari capaian pembelajaran supaya bisa dimasukkan P5 yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi dan yang kedua juga faktor kemarin karena adanya COVID. Nah, karena ada COVID sehingga anak-anak itu dikurangilah beban-beban pembelajarannya dengan cara rasionalisasi capaian pembelajaran. Jadi dengan rasionalisasi KD, karena pada waktu itu namanya KD. Nah, jadi sekarang namanya capaian pembelajaran. Nah, di dalam capaian pembelajaran itu nanti tetap ada tetap ada namanya yang sudah diterangkan Profesor Rusdi, tetap ada spiritual, ada sikap, dan ada keterampilan. Jadi tinggal nanti yang diambil tinggal unsur keterampilannya saja. Misalnya seperti membaca, ya kan? Nah, seperti membaca atau kemudian misalnya menegakkan sholat atau apa-apa yang kata operasionalnya bisa diwujudkan dalam bentuk praktikum berupa apa saja alat-alat yang dipersiapkan dan lain sebagainya. Begitu Pak Ali, untuk mungkin karena ini karena ada kurikulum merdeka Pak. Makasih Pak. Iya betul, bagus ya Pak Taufik ya.
Oke, saya kira jelas ya Bapak Ibu, itulah gunanya kita berbagi pengalaman di sini. Tentu masing-masing kita punya pengalaman, kalau disatukan pengalaman itu ya tentu kita punya inovasi yang lebih baik lagi mungkin melalui hasil forum ini. Oke Bapak Ibu, ini ada yang mau lagi didiskusikan? Pak, lanjut Pak. Kalau nggak ada, kita masuk materi yang berikutnya gitu. Ini nanti kita cukupkan yang ini. Selanjutnya nanti kan tinggal mengisi sesuai dengan yang kolom-kolom di tabel ini. Bisa di-share melalui link yang kami kirim untuk kegiatan post testnya. Oke, Bapak Ibu, ada lagi? Udah Pak, lanjut. Pas Pak, udah bisa Oke, ngisinya. kalau nggak ada, kita masuk. Lanjut aja Pak. Oh iya, Bu. Nah, kita masuk materi yang berikutnya. Dua belas, 13, 14, 12. Sama. 12. Sudah kelihatan, Bu? Sudah Pak, sudah. Pengembangan media pembelajaran Lihat virtual. Iya, betul ya. Oke. Oke. Materinya pengembangan media pembelajaran virtual. Tentu tadi disebutkan tadi, ini zaman sudah semakin canggih ya Bapak Ibu. Jangankan yang anak SMP, anak SMA, anak SD, bahkan yang anak TK sekalipun sekarang mainannya sudah multimedia, sudah main gadget. Bukan lagi jajan, bukan lagi apa yang dibawa ayahnya kan, bukan lagi itu yang dibawa, tapi yang diminta adalah handphone ya kan, handphone orang tuanya untuk bermain segala macam. Itulah perkembangan zaman ini. Jadi kita pun guru itu ya bisa mengakomodir itu yang memang menjadi kebutuhan siswa, dan juga termasuk sesungguhnya mempermudah kita dalam menyampaikan materi karena tidak terbatas oleh ruang ataupun waktu. Yang penting jaringannya lancar, aman. Kita berkreasi untuk membuat pembelajaran itu sedemikian rupa agar bisa mudah dipahami oleh para siswa. Oke. Untuk apa kita pelajari materi ini? Pertama, mengidentifikasi media pembelajaran virtual. Lagi-lagi berbasis analisis kurikulum. Yang kedua itu menata kelola media pembelajaran virtual. Kalau sebelumnya Bapak Ibu sudah berdiskusi dengan Prof. Mardianto tentang pengembangan media pembelajaran. Dan memang beliau itu adalah pakar media pembelajaran. Karena guru besarnya juga di bidang masalah pembelajaran. Yang bedanya di sini adalah ini spesifik kepada medianya yang bersifat virtual. Ya, jadi Bapak Ibu setelah materi ini nanti bisa mengidentifikasi media pembelajaran virtual, ya tentu nanti sesuai dengan kebutuhan materi pelajarannya, kemudian bagaimana menata kelola media pembelajaran virtual. Melalui kegiatan ini tentu kami tidak menuntut dan tidak berimajinasi berharap besar bahwa Ibu menciptakan media pembelajaran setelah ini. Tidaklah pula sampai sebegitunya. Tapi kalaupun misalnya bisa sampai menciptakan media pembelajaran, ya itu merupakan nilai tambah. Tapi yang
standarnya pada materi ini yang kita harapkan Bapak Ibu bisa mengidentifikasi media pembelajaran yang sudah ada kian. Nah, kemudian dikelola untuk kebutuhan pembelajaran kita di sekolah masing-masing sesuai dengan kebutuhan mata pelajaran yang ada. Oke. Apa media pembelajaran virtual? Ya kan. Media pembelajaran virtual adalah media yang digunakan di dalam kelas. Ataupun laboratorium komputer pun bisa, yang menggunakan media website interaktif. Kami ingin konfirmasi, kira-kira di sekolah Bapak Ibu di sini semua sudah menggunakan Wi-Fi? Sudah, Pak. Nah, Pak. Ya, semua sudah lengkap, ada Wi-Fi-nya, kemudian nanti tinggal menyesuaikan di laboratorium apakah di PAI-nya nanti tentang materi-materi yang dibutuhkan itu. Ya, tentu mengapa ini muncul? Ya, kita semakin dipicu karena beberapa tahun yang lalu kita mengalami yang namanya pandemi COVID, sehingga tidak mengenal apapun yang namanya mata pelajaran, terpaksa kita harus gunakan secara virtual. Akan berangkat dari situ, membuat kita sampai hari ini ya tidak bisa meninggalkan pembelajaran virtual sampai ada namanya kegiatan pembelajaran blended learning, ya. Oke, jadi lagi-lagi kami sebutkan ini bukan berharap bahwa Ibu menciptakan media pembelajaran dari sini, tapi bagaimana memanfaatkan media yang ada itu, media pembelajaran virtual tentunya sesuai dengan kebutuhan materi, tentunya materi praktikum PAI yang ada di sekolah itu disusun, kemudian diklasifikasikan untuk dimanfaatkan oleh siswa secara virtual, sehingga nantinya siswa bisa belajar tanpa mempertimbangkan waktu dan tempat. Jadi siswa itu belajar bisa kapan saja dan di mana saja, yang namanya juga virtual. Oke, ini diskusi kita. Nah, sama juga dengan yang tadi disebutkan itu, pertama Bapak Ibu identifikasi dulu media pembelajaran virtualnya, apa saja yang ada kira-kira. Nah, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan mata pelajarannya. Kemudian inilah yang diskusi. Oke, pertama sekolahnya. Nah, sekolahnya apa materinya? Kemudian sumbernya apa? Misalnya sumbernya YouTube kah, ya kan? Sumbernya website kah, sumbernya ataupun media sosial kah, atau yang lain. Kemudian ditautkan juga di sini linknya. Tentu setiap materi itu ada. Zaman sekarang, zaman keterbukaan itu, semua orang banyak menulis di situ. Semua orang banyak memposting di media itu terkait dengan yang bisa kita bandingkan, yang bisa juga kita manfaatkan dalam rangka menunjang ketercapaian pembelajaran kita. Ya, tentu Bapak Ibu juga paham bagaimana kita ingin menggunakan media orang. Jangan pula nanti asal kita kutip link ataupun website orang, ataupun nanti halaman beranda orang yang menurut kita bisa membantu ketercapaian pembelajaran, rupanya linknya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi nanti yang sifatnya ini kan materi PAI yang berkaitan nanti tentang khilafiyah ataupun segala macamnya hukum-hukum, ya tentu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu pula haruslah hati-hati pula kita di situ, ya Bapak Ibu. Oke, ada yang mau didiskusikan di sini? Nah, ya Pak. Iya Bu. Gini, saya kan buat video pembelajaran dengan Canva. Dapat. Nah, jadi ada AI-nya itu. Jadi saya bicara pakai AI lah, saya buat video pembelajaran. Ada, nanti bisa saya kirim. Itu dikirim dulu ke Drive, baru saya buat linknya atau cuman itu Pak? Bagaimana siswa Ibu bisa mengakses itu lebih mudah? Artinya kapan dia punya waktu
peluang bisa ya Iya. tonton gitu. Jadi linknya dikirim ke WA gitu kan. WA grup kelas itu kan ada itu Pak. Setiap kelas ada grupnya kan. Jadi linknya saya kirim ke situ, baru mereka akses link itu gitu. Jadi mereka bisa nonton gitu melalui Android masing-masing gitu. Itu bisa ya Pak ya? Iya, itu bisa Bu, itu termasuk. Udah itu. Iya, itu bagus itu Bu. Iya. Apalagi nanti Ibu bisa buat lagi nanti untuk materi-materi kegiatan yang lain ditambah lagi ya Bu. Sudah bisa menggunakan Canva, berarti itu sudah menciptakan itu Bu namanya. Iya. Bukan lagi sekedar memanfaatkan media yang sudah dibuat orang ya Bu ya. Iya. Manfaatkan kampanye, Pak. Iya, ya manfaatkan Canva-nya. Iya. Kalau kita disuruh buat software pula udah lebih hebat lagi itu. Jurusan komputer lah kita nanti tuh. Oke, bagus ya Bu ya. Ada Iya, Pak. lagi yang mau didiskusikan? Ini pun nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah misalnya ini tingkat sekolahnya, kemudian materi apa saja kita buat di sini sampai banyak ke bawah, kemudian sumbernya apa, misalnya YouTube kah, misalnya apalagi link kah, website dan segala macamnya, kemudian apa linknya kita buat di sini, lengkap semua itu. Baru dibuat bengkok apanya di share ke seluruh siswa itu, apalagi nanti sekolah kita sudah punya website-nya Bapak Ibu. Ini saya kira ini sangat bagus. Ya, ada punya Kalau website. ini bisa kita rekap semua kebutuhan siswa itu. Oke, silakan Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan? Iya, permisi Pak. Mau bertanya Pak. Iya, silakan Pak. Ayo. Ya. Kemarin ini juga memanfaatkan ya waktu COVID juga. Iya. Jadi sempat kami buat itu sejenis web dia modelnya. Pakai Google Site aja Pak. Oh iya, Google Site. Iya. Nah di dalamnya itu sudah lengkap itu. Ada materinya, ada PDF-nya, LKPD-nya juga ada, bahkan videonya juga ada, cuma sedikit. Nah, kalau yang model begini bisa nggak Pak untuk dijadikan ini? Di tugas ini Bisa, Pak. misalnya. Oh iya. Yang penting nanti gini, sesuai dengan kebutuhan materi Bapak. Nanti kan pertama itu kita analisis dulu kurikulumnya kan, di materi Bapak kira-kira dibutuhkan kayak itu. Maksudnya jangan pula dimasukkan semua, nanti yang nanti siswa yang kebingungan mencari apa yang ia butuhkan kan. Tapi kalau nanti sudah disusun nanti sesuai dengan urutan materi yang dibutuhkan oleh siswa, kemudian kita kasih kodenya, kita share ke siswa, itu bagus, keren itu ya Pak. Bagus itu Pak. Iya. Terima kasih Pak. Ya Pak. Oke Pak, silakan Pak. Ini Ya, Pak Ali Akbar ngangkat apa ini? Saya Pak. Ya Pak. Iya silakan Pak. Ali Akbar Siregar Pak. Iya Pak. Ini mau bertanya aja Pak tentang pengisian LK pembelajaran virtual berbasis analisis kurikulum mata pelajaran PAI. Yang saya tanyakan pengisian LK-nya ini Pak. Kita sudah isi misalnya kan Pak dari kelas atau tingkat sekolah materi ajarnya. Pada LK ini apa boleh Pak untuk sekedar contoh kita buat gitu, ditulis nama narasumbernya, kemudian linknya ditulis ecek-ecek gitu sebagai contoh pada pengisian LK saja gitu Pak, boleh gitu Pak ya? Maksudnya contohnya gimana Pak yang ecek-ecek? Misalnya gini ya Pak, contohnya media pembelajaran virtual, narasumbernya misalnya kita buat Pak Dr. Ali Daud Asibuan, linknya kita buat ecek-ecek HTTPS 33 HFZZZ gitu, boleh nggak Pak ya? Pada pengisian LK kita aja gitu. Bagus gini aja Pak, misalnya kan Bapak ingin membuat materi misalnya praktik sholat.
Iya, Pak. Kalau ya tingkat sekolahnya misalnya SD, materinya praktik sholat fardu. Sumbernya di mana? Misalnya Bapak ambil dari YouTube, buat tulis saja YouTube di situ. Iya, Pak. Misalnya. Tapi itu yang kami sampaikan tadi, Bapak perlu pastikan bahwa link itu Bapak tonton dulu sebelum di copy linknya. Pastikan dulu memang tidak bertentangan dengan misalnya mazhab yang kita pakai, kan di sekolah itu Bapak menggunakan mazhab apa segala macamnya kan. Dipastikan dulu memang tidak menjadi kebingungan nanti di antara siswa. Sudah diambil, sudah dipastikan aman. Oh, aman ini praktik yang dicontohkan di link YouTube ini aman. Baru Bapak copy, kemudian tinggal dipastikanlah ke link yang di LK ini. Alangkah lebih baiknya begitu, Pak. Jadi nanti peserta yang lain pun bisa melihat, bisa berbagi, bisa saling melengkapi nanti begitu, Pak. Makasih, Bapak. Buat aja kata, iya Pak, dibuat aja nanti kata kuncinya, misalnya nanti Bapak buka YouTube kan, kata kuncinya praktik sholat menurut mazhab Syafi'i misalnya kan. Dicek nanti kan, bisa nanti kita lihat nanti link yang bisa dipertanggungjawabkan kan, bisa nambah itu Pak. Pak, ya Pak, sukses ya Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Lanjut, Pak. Ini kita lanjut habis nanti nih ya kan. Yang pasti sudah tersampailah materinya Pak ya, Bapak Ibu. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini direkam materinya, ini nanti dibuat juga besok pas waktu post testnya tinggal dikirim nanti hasilnya. Oke. Siap yang ini? Pas? Pas. Oke, balap lah ya, 3 materi. Oke, masuk kita materi yang ke-3. Ini materi terakhir. Oke, kelihatan Bu? Belum, Pak. Ya udah. Oke, ini materi terakhir, sebenarnya ini materi bonus. Materi bonus. Program aplikasi inventory untuk inventarisir laboratorium di sekolah. Jadi sebenarnya ini berkaitan juga tadi dengan media pembelajaran virtual, tapi ini lebih kepada nanti laboratoriumnya berbasis aplikasi. Saya kok nggak nampak ya Pak? Nggak nampak ya Bu ya? Nggak muncul. Coba di klik halaman yang apa? Barangkali sinyal Ibu Bu. Ini sudah terlihat kok. Ya. Ya coba lah Pak. Mungkin sinyal saya lah itu. Ya bisa juga Bu. Inventory. Ya. Program aplikasi inventory ya Bu ya. Untuk inventarisasi lab. Apa tadi Pak? Nggak muncul. Biar saya catat. Program aplikasi inventory. 14. Iya, program Inventory. aplikasi. Iya, inventory. Untuk inventarisasi laboratoriumnya, Bapak Ibu ya.
Jadi untuk apa kita belajar ini? Pertama, menginventarisasi berbagai aplikasi yang dapat dimanfaatkan di laboratorium. Kemudian nanti kita menata kelola inventarisasi aplikasi di laboratorium kita. Ini sudah bicara aplikasi, tentu juga kami tidak menagih Bapak Ibu untuk menciptakan aplikasi ini. Sebenarnya ini kalau misalnya laboratorium kita di sekolah itu sudah berkembang, sudah dengan baik, sudah lengkap semua alat dan bahannya, ruangannya semua sudah lengkap, materinya sudah ada, SOP-nya sudah ada, tinggal pengembangan. Ini yang terakhir, bagaimana aplikasi inventorinya, berbasis website lah. Jadi rata-rata sekolahnya kan sudah punya WiFi, mudah-mudahan sudah ada websitenya. Ini nanti bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga, Bapak Ibu. Dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Kan sekarang kan sudah banyak itu sekolah, khususnya kampus itu rata-rata sudah menggunakan website. Tidak lagi mencetak KRS, tidak lagi mencetak KHS, tapi semua berbasis aplikasi. Jadi nggak ada lagi prodi itu memprintkan KHS siswa seperti kita menerima rapor. Tidak ada lagi mahasiswa itu mencetak KRS seperti yang dulu-dulu. Tapi sekarang itu semua berbasis sistem aplikasi yang memang dikembangkan oleh biasanya ada pihak ketiga yang bisa mengadakan ini. Jadi nanti di sekolah Bapak Ibu pun bisa nanti dikerjasamakan yang begini kalau misalnya laboratoriumnya sudah berkembang. Jadi kalau sudah lengkap misalnya nanti SOP-nya, administrasinya, petunjuk teknis praktikumnya, materi praktikumnya sudah lengkap semua di situ. Ya tinggal itu aja nanti buat di sistem aplikasi yang dirancang nanti. Oke. Ya, ini jelas bahwa perkembangan teknologi itu yang memang tidak bisa kita hindari lagi. Itu sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan tuntutannya nanti memang mau tidak mau, siap tidak siap, memang kita akan berangkat dan harus mengambil peran di perkembangan teknologi itu yang berkaitan dengan bidang kita sebagai tenaga pendidik. Ya, tentu nanti kalau bicaranya tentang laboratorium, ya bagaimana laboratorium Bapak Ibu itu nanti bisa berbasis website. Berbasis website. Misalnya nanti untuk penggunaan laboratorium, bagaimana? Tidak lagi suratnya surat cetak, tapi nanti melalui website. Ya, nanti bisa dicek nanti secara website nanti. Hari ini jam sekian siapa, apa materinya? Ada nggak kelas yang menggunakan ruang laboratorium? Gitu dia kan. Bisa kita cek nanti. Ya, ataupun nanti materi-materi yang kita sebutkan tadi berbasis virtual itu bisa nanti dilautkan di situ. Dan nanti kolom-kolomnya yang bisa digunakan. Sama itu sekarang itu sudah ada laboratorium atau perpustakaan digital. Sama kalau kita sering berkunjung dengan perpustakaan digital kan nampak juga kita lihat itu buku-buku itu semua, tinggal nanti sebut kata kuncinya atau sebut nama pengarangnya akan muncul itu. Pernah mengunjungi misalnya Bapak Ibu Perpusnas misalnya, ya kan, website Perpusnas, seperti itulah ini kira-kira pengembangan aplikasi inventorinya ini. Jadi kita buat berbasis itu. Tentu output daripada materi ini ya tidaklah pula menuntut Bapak Ibu menciptakan itu, tapi ini sekedar wacana, wawasan kita. Jadi kalau misalnya laboratorium kita itu berkembang di sekolah, bolehlah dirancang nanti misalnya target jangka, kan sudah belajar perencanaan laboratorium Bapak Ibu ya, sudah belajar perencanaan laboratorium, nanti dibuat ini perencanaan jangka menengah kah ini atau masuk perencanaan jangka panjang. Hanya harapan kami nanti selesai program ini, pelatihan kita ini semua sudah punya administrasinya, ya,
kartu-kartunya kan, kartu Ya. kartu pengadaan barang, kartu peminjaman barang, dan semuanya kan sudah lengkap itu semua. Ya tinggal dimasukkan ke aplikasi nanti. Jadi, apakah Bapak masukkan ini program perencanaan jangka menengah atau jangka panjang? Ya, tentu tidak jangka pendek ini. Ini adalah rencana yang jangka panjang yang butuh kerjasama dari semua pihak. Tentu ini membutuhkan biaya yang cukup banyak, saya kira. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan sampai sejauh ini? Pak, saya mau nanya, Pak. Iya Bu, silakan. Ini untuk perkembangan teknologi pembuatan web untuk laboratorium PAI yang bisa diakses tentunya jarak jauh juga oleh siapa saja itu, Pak. Itu termasuk jangka panjang tadi ya, Pak ya? Karena saya kurang apa tadi? Kurang bagus ini. Jangka panjang itu ya, Pak, termasuk? Tergantung kondisi sekolah Ibu. Kalau misalnya menurut analisis Ibu dalam waktu dekat, kira-kira ini kan yang namanya merencanakan itu butuh kesiapan, ya kan, termasuk nanti kesiapan daripada pertimbangan anggaran. Kalaupun misalnya nanti menurut analisis Ibu dalam waktu jangka menengah sekolah bisa ini mengadakan karena wifi-nya sudah lancar, websitenya pun sudah ada, ya tinggal menambah hosting yang baru misalnya untuk aplikasi atau website Ibu, ya itu yang nggak ada masalah. Nah, saya kira kalau memang sekolahnya support, saya kira bisa itu dalam jangka menengah, nggak ada masalah Bu. Pak ya? Iya Bu. Kalau sumber daya manusia itu termasuk jangka panjang ya Pak ya? Peserta didik ya Pak? Bisa Bu. Kalau misalnya SDM-nya apakah teknisi atau laboran ya Bu? Iya. Bagaimana nanti kan Ibu sudah susun SOP-nya, SOP merekrut teknisi, SOP merekrut laboran kan sudah ada. Nanti disesuaikan. Tidak Bu, Pak ya masuk anangan yang rantu. Harapan kurang. Ya Bu, ada yang mau didiskusikan lagi? Ya, ini Pak yang terkait dengan apa nih? Dengan aplikasi ini yang terakhir. Di situ kan ada LK-nya Pak, saya lihat itu. Oh iya. LK-nya Jadi, ya, kita cek dulu LK-nya. Apakah ini iya, Pak, silakan. apakah ini dikerjakan atau bagaimana? Soalnya kalau sudah bicara aplikasi ya, kalau mau yang bagus itu pakai coding sih biasanya, tapi itu susah. Kalau yang tidak coding itu agak simpel sebenarnya, pakai AppSheet itu mungkin bisa Pak ya. Oh bisa juga, ya Pak. Karena tidak susah untuk codingnya kalau pakai itu.